Tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa saya akan menjadi seorang ibu tunggal. Saya bungsu dari 3 bersaudara, kakak saya keduanya laki-laki dan saya lahir dari keluarga yang sederhana. Keluarga saya termasuk yang mengasuh saya ini secara demokrasi. Jadi apapun yang saya ataupun kakak saya lakukan, orang tua saya kerap kali mengizinkan selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun memang kebebasan itu pada saat saya muda memang ya namanya juga ada masa muda, ada sedikit kenakalan-kenakalan yang saya lakukan mulai dari SMA ya bolos sekolah dan lain-lain, kenakalan pada umumnya remaja lah gitu kan. Dan akhirnya setelah SMA, kuliah, saya juga aktif di berbagai kegiatan. Lagi-lagi orang tua saya termasuk yang sangat mendukung apapun yang saya kerjakan, dan hingga akhirnya di 2001 saya menikah. Saya menemukan jodoh saya saat itu, kakak kelas saya sendiri di kampus di Bandung. Dan ya namanya pernikahan tentu menyenangkan, sampai akhirnya saya juga dikaruniai 2 orang anak dan kami menjadi keluarga yang bahagia, keluarga sederhana juga. Semua cinta kasih kami saling berlimpah satu sama lain. Namun memang takdir tidak pernah tahu membawa langkah saya kemana, hingga akhirnya saya dihadapkan pada suatu kondisi di mana pernikahan saya selesai di usia 13 tahun. Tidak pernah terbayangkan di usia 13 tahun pernikahan saya saat itu, akhirnya saya harus menjadi seorang ibu tunggal. Ya, namanya perpisahan tentu saya juga tidak siap dengan kehilangan. Karena biduk rumah tangga yang sudah dijalin selama 13 tahun harus selesai, dan saya pun membawa serta anak-anak saya. Di situ saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya. 1 tahun pertama saat rumah tangga saya selesai, saya memang berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Menjadi ibu tunggal tentu menghadapi berbagai macam persoalan, mulai dari stigma masyarakat, kemudian bagaimana juga saya harus kuat dan tegar untuk anak-anak saya. Terlebih saat itu memang berat bagi saya adalah dengan stigma, karena saat itu juga saya sedang produktif sekali dari kegiatan saya, pekerjaan saya, dan lain-lain. Stigma menjadi seorang ibu tunggal, stigma dari segala macam fitnah ataupun aib. Jadi apapun langkah saya seolah semua orang memandang saya. Yang tadinya saya bisa leluasa, pulang jam berapapun misalnya karena urusan pekerjaan, sekarang saya harus mulai membatasi. Tapi itu juga saya bingung karena saya tetap harus bekerja, harus mencari nafkah untuk kedua anak saya. Saya juga harus memikirkan kedua orang tua saya. Banyak sekali yang ada dalam pikiran saya saat itu. Dan ya, itu benar-benar titik terendah dalam kehidupan saya yang tidak pernah saya bayangkan seorang Mira Syahid, seorang saya, akan berada dalam fase ini menjadi seorang ibu tunggal. Sulit, kemudian dengan campur aduk perasaan sedih, kecewa, marah, dan lain-lain, itu saya tidak tahu harus melangkah seperti apa. Saya tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Saya tidak tahu harus bercerita atau berkisah kepada siapa. Jika saya pun harus cerita kepada orang tua, ya cukuplah, saya sudah menjadi beban beliau-beliau. Jadi ya saya mencoba mencari-cari siapa atau misalnya wadah apa yang sekiranya memang bisa menjadi support system saya saat itu. Dan alhamdulillah saya akhirnya dipertemukan dengan sebuah komunitas, sebuah support system yang memang menaungi para ibu tunggal, yaitu komunitas Single Moms Indonesia. Ya, yang paling menyedihkan itu adalah ketika saya harus mengungkapkan
yang sebenarnya kepada kedua anak saya gitu. Ketika saya mengajak mereka ke mall ataupun berkumpul dengan teman-teman gitu kan, dan kini keluarga saya sudah tidak utuh, dan bagaimana nasib kedua anak saya nanti gitu kan. Ketika ke mall jalan melihat keluarga utuh sementara kami bertiga, ya itulah hal-hal sederhana yang tadinya saya tidak perhatikan justru sekarang menjadi seperti kekhawatiran yang sangat tinggi untuk saya. Untuk berpikir melakukan hal-hal yang nekat ya, sempat ya, karena memang buat saya pokoknya namanya kehilangan atau perpisahan itu adalah sebuah fase yang tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Tapi yaitu anak-anak yang selalu menjadi penyemangat untuk saya untuk kembali membawa pikiran saya ke jalan yang waras ya. Jadi ya alhamdulillah saya tidak melakukan hal-hal yang tentunya merugikan saya sendiri. Ketika mengetahui bahwa saya saat itu berpisah, bercerai dengan ayahnya anak-anak, saya sendiri tidak tega sebetulnya ketika melihat orang tua saya mengetahui bahwa saya perempuan bungsu satu-satunya di rumah harus mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Tapi saya di situ juga belajar dari ibu saya, khususnya dari mama saya, bahwa nggak apa-apa Neng, kalau dalam bahasa Sunda gitu kan ya, nggak apa-apa Neng, pasti semua ini sudah takdir yang terbaik dari Allah untuk kamu. Ada mama di sini, kamu nggak usah ngerasa sendiri. Kamu itu sejak kecil adalah perempuan yang kuat. Dan mama percaya bahwa kamu bisa melewati hari-harimu dengan kuat, dengan tegar. Mama di sini. Dan kalimat itu yang selalu saya simpan dalam hati ketika saya merasa sepi, saya merasa tidak berarti. Tapi saya percaya doa ibu itu kuat. Saya percaya papa saya adalah laki-laki satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan saya. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih Tuhan takdirkan saya dalam kondisi seperti ini? Gitu. Padahal saya sedang bahagia-bahagianya. Gitu.